Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Sofiah Mabrukah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan melakukan simulasi mengajar dengan mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP yang akan membahas budidaya ikan hias. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya presensi dulu ya. Agar lebih semangat lagi, saya akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya ikuti ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Sebelum masuk ke materi, keaktifan adik-adik dalam kelas ini merupakan suatu penilaian ya. Dan yang belum rapi tempat duduknya, silakan rapikan dulu. Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan membahas mengenai budidaya ikan hias. Apa itu budidaya ikan hias dan kenapa kita perlu membahas ikan hias? Simak ya penjelasannya. Budidaya ikan hias dikembangkan untuk memenuhi keinginan para pecinta dan permintaan ekspor yang mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan hias di Indonesia. Ikan hias adalah jenis yang memiliki bentuk tubuh yang unik dengan aneka warna yang umumnya dijual sebagai ornamen atau hiasan dalam akuarium. Contoh ikan hias yang dibudidayakan antara lain ikan koi, ikan cupang, ikan mas koki, ikan arwana, ikan gupi, ikan lauhan, ikan diskas, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ikan koi. Ikan koi pertama kali dikembangkan di Jepang. Koi merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam bukan di akuarium. Yang kedua adalah ikan cupang. Ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan air tawar endemik Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Habitat asli ikan ini adalah rawa-rawa di daerah tropis. Ikan cupang sanggup hidup dalam volume air yang sedikit dan air dengan oksigen yang minimal. Cupang dipelihara sebagai ikan hias dan ikan aduan. Selain warna sisik dan siripnya yang berkilauan, juga memiliki sifat agresif. Budidaya cupang relatif mudah karena tidak memerlukan tempat yang luas dalam proses pemijahannya. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan telurnya menempel pada substrat seperti akar tanaman, daun-daun, dan serabut rapia. Berdasarkan bentuk siripnya, ikan cupang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu cupang setengah bulan, cupang serit, dan plakat half moon. Yang ketiga adalah ikan arwana. Arwana merupakan salah satu ikan endemik di Indonesia, banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Dulu, ikan arwana didapat dari perburuan di alam bebas, namun saat ini sudah bisa dibudidayakan di kolam-kolam. Arwana merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai ekonomis penting. Harga per ekornya untuk ukuran kecil bisa mencapai jutaan rupiah dari jenis-jenis tertentu. Sentra produksi ikan arwana terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Yang keempat yaitu ikan mas koki. Mas koki masih satu keluarga dengan ikan mas. Mas koki pertama kali dikenal sebagai ikan hias di Cina. Namun yang mempopulerkan ikan koki ke seluruh dunia adalah bangsa Jepang. Dari negeri ini, koki menjadi semakin variatif dengan berbagai warna dan bentuknya. Yang kelima adalah ikan gupi. Gupi berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan ini sangat mudah beradaptasi sehingga cepat meluas penyebarannya serta mudah dibudidayakan. Saat ini gupi bisa ditemukan di berbagai perairan air tawar di Indonesia. Ikan gupi bereproduksi secara internal dan melahirkan anak.
yang dapat langsung berenang dengan baik. Dalam satu kali perkawinan dapat menghasilkan 3 kali kelahiran dalam waktu 3 minggu, di mana satu ekor indukan betina dapat menghasilkan kurang lebih 60 buraya. Yang keenam adalah ikan lauhan. Lauhan pertama kali dikembangkan di Malaysia. Banyak orang yang menyukai ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya. Selain di Malaysia, juga dikembangkan di Taiwan, kemudian menyebar di berbagai negara. Lauhan mempunyai sikap agresif dan bila dilepas ke perairan umum dapat menjadi predator di ikan lainnya. Yang ketujuh adalah ikan diskas. Diskas berasal dari perairan Amazon. Disebut diskas karena bentuknya seperti piringan dengan warna-warni yang atraktif. Sifat ikan ini sangat tenang dan kegiatannya sangat lambat sehingga disebut raja akuarium. Ukuran yang paling besar bisa mencapai diameter 15 cm. Dari sisi keragaman, terdapat lebih dari 300 ikan hias air tawar maupun air laut yang menjadi kambuhan ekspor. Biasanya, ikan hias yang layak ekspor diseleksi berdasarkan 6 kriteria, yakni ukuran, jenis ikan, keseragaman, keunikan, bentuk, dan warna, bebas penyakit, dan daya adaptasi terhadap lingkungan. Jenis-jenis ikan laut yang diekspor memiliki warna-warna yang mencolok seperti ikan dori, ikan yellow tanks, ikan badut, dan ikan kupu-kupu. Adik-adik, sarana produksi perlu dan penting diperhatikan dalam budidaya ikan hias. Dibutuhkan sarana produksi dan teknik yang tepat agar produksi lebih optimal. Di antaranya 1. Bahan yang mencakup benih, pakan, dan obat-obatan. Yang kedua, alat yang mencakup wadah budidaya ikan hias dan instalasi aerasi. Yang ketiga, teknik budidaya ikan hias yang mencakup pemberian pakan, pemeliharaan, dan pengendalian hama penyakit. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi, spesies ikan hias air tawar diperkirakan ada 400 spesies dari total 1.100 spesies. Di dunia, ikan hias air laut diperkirakan sekitar 600 spesies yang hidup di lingkungan terumbu karang. Nah, untuk menambah wawasan lagi, saya akan memberi tugas kelompok untuk observasi dan wawancara mengenai budidaya ikan hias. Tugasnya, yang pertama, kunjungi tempat usaha budidaya ikan hias dan amati. Yang kedua, wawancara petani atau pembudidaya mencakup apa saja ikan hias yang dibudidayakan, apa saja sarana produksi yang digunakan, apa saja kesulitan atau tantangan yang dihadapi selama melakukan budaya ikan hias, dan apa keunggulan ikan hias yang dibudidayakan. Yang ketiga, lengkapi informasi dari sumber atau media lain serta gambarnya. Yang keempat, minggu depan dipresentasikan ya. Nah, setelah adik-adik tahu apa itu ikan hias, bagaimana sarana produksinya, dan sudah observasi serta wawancara tentang budidaya ikan hias, maka saatnya dipraktekkan di rumah. Saya kasih contoh ikan cupang karena ikan ini adalah salah satu ikan yang mudah dibudidayakan. Nanti saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk melaporkan hasil praktek individu pada pertemuan ketiga. Adik-adik, ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang telah saya sampaikan? Ya, silahkan Dina. Terima kasih Dina, beri tepuk tangan. Yang lain, apakah ada yang mau menyimpulkan lagi? Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan minggu depan, dipersiapkan hasil laporan yang akan dipresentasikan ya. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan minggu depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.